Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-13 gitu ya. Sirkulasi ketiga. Hari ini kita akan membahas terkait pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu seringkali dianggap sama, padahal ini punya hal mendasar gitu yang membedakan. Yang pertama terkait pertumbuhan atau growth ya. Itu adalah sesuatu yang bersifat perubahan yang bersifat kuantitatif, dalam artian bisa terukur dan nampak secara fisik gitu. Ciri-cirinya yang pertama adalah itu tadi dapat diukur dengan angka, misalkan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar tubuh dan seterusnya. Lalu yang kedua terjadi terutama karena multiplikasi sel dan pertambahan ukuran sel. Lalu yang ketiga bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke keadaan yang semula. Ya contohnya seperti jadi penambahan tinggi badan atau pertambahan berat badan kayak gitu. Sedangkan perkembangan atau development itu adalah sesuatu yang perubahannya bersifat kualitatif dan fungsional. Jadi ciri-cirinya yang pertama menyangkut pematangan fungsi organ dan psikologis. Yang kedua tidak dapat diukur dengan angka tetapi dapat diamati atau diukur gitu ya dengan observasi perilaku. Dan yang ketiga adalah meliputi aspek-aspek kognitif, emosional, sosial, serta moral. Nah, menurut Widyatun, perkembangan adalah perubahan progresif dan teratur yang mengarah pada tingkat kedewasaan. Gitu. Topik berikutnya, prinsip-prinsip perkembangan. Alex Wood mengemukakan beberapa prinsip dasar perkembangan gitu. Yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang teratur dan berurutan. Jadi dia mengikuti pola yang dapat diprediksi. Contohnya bayi belajar duduk sebelum berdiri atau belajar berdiri sebelum berjalan gitu. Lalu yang kedua, perkembangan berlangsung dari umum ke spesifik. Ini contohnya bayi menggerakkan seluruh tubuh gitu ya ketika dia sedang tertarik atau sedang excited. Kemudian belajar mengontrol pergerakan tangan yang lebih spesifik seperti yang awalnya cuma menggenggam, terus kemudian belajar untuk mengacungkan jari telunjuk, mengacungkan jempol gitu. Yang ketiga adalah perkembangan terjadi dalam tempo yang berlainan. Jadi setiap individu itu memiliki pace perkembangan yang unik gitu ya, nggak selalu sama. Yang keempat, semua aspek perkembangan saling berkaitan, yang mana perkembangan fisik itu mempengaruhi perkembangan psikologis dan juga sebaliknya. Kelima adalah perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan proses belajar. Jadi kematangan genetik dan pembelajaran dari lingkungan itu saling berinteraksi dalam menentukan perkembangan dari seseorang. Nah, topik yang ketiga, tahap-tahap perkembangan manusia itu berdasarkan ilmu perilaku gitu ya. Menurut Widyatun, perkembangan manusia dapat dibagi menjadi yang pertama adalah masa pranatal atau sebelum kelahiran. Lalu kemudian masa bayi 0 sampai 2 tahun meliputi pertumbuhan fisik yang sangat pesat, lalu perkembangan sensorik dan motorik dasar, pembentukan kepercayaan dasar kayak gitu-gitu. Lalu yang ketiga adalah masa anak-anak awal usia 2 sampai 6 tahun. Berikutnya adalah masa anak-anak pertengahan usia 6 sampai 12 tahun, lalu masa remaja 12 sampai 18 tahun, masa dewasa awal 18 sampai 40 tahun dan kemudian masa dewasa 40 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir adalah masa dewasa akhir, itu 65 tahun ke atas. Nah, kira-kira apa sih relevansinya dengan profesi teman-teman kelak gitu. Jadi pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan ini sangat penting gitu ya bagi calon nakes. Karena yang pertama adalah ini untuk teman-teman dari farmasi. eh, jadi teman-teman nanti tuh tahu gitu yang mana metabolisme obat itu berbeda pada setiap tahap perkembangan. Lalu juga dosis obat untuk anak-anak itu tidak akan sama dengan dewasa. Dan yang ketiga adalah keamanan obat itu. Jadi keamanan obat untuk ibu hamil dan menyusui itu pasti tidak sama ya untuk orang yang sedang tidak dalam keadaan tersebut. Lalu kemudian komunikasi sesuai usia. Jadi cara menjelaskan obat, misalkan penggunaan obat atau edukasi tentang obat gitu ya, pada anak-anak tentu akan berbeda dengan pada lansia dan juga
nggak sama dengan orang pada tahap dewasa. Terus pendekatan edukasi yang sesuai perkembangan kognitif seseorang itu juga akan berimpact gitu pada seberapa masuknya penjelasan atau edukasi kita pada orang tersebut. Nah, sedangkan untuk teman-teman dari fisioterapis, asesmen perkembangan motorik ini dapat menilai milestone gitu ya, milestone perkembangan motorik seseorang, lalu juga bisa menjadi alat deteksi dini gitu untuk mengetahui gangguan perkembangan pada pasien. Selain itu juga berhubungan dengan rehabilitasi gitu ya, terkait berbasis usia. Yang mana teknik terapi untuk anak dengan cerebral palsy itu pasti berbeda dengan anak yang tidak mengalami hal tersebut. Lalu program exercise untuk lansia juga tidak akan sama untuk pasien dengan tahap perkembangan dewasa, karena seperti itu. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke 14, pertemuan terakhir. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.